Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian Novitasari, STP MSI selaku dosen pembimbing ekonomi teknik. Tidak lupa kepada teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok ini yang terdiri dari Dina Nabila Cantika Zen dengan NIM A1C0220045. Kemudian ada Husen Abdullah dengan NIM A1F0220047. Dan yang terakhir ada Rifki Raditya Rafli dengan NIM A1F022067. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Investasi Usaha Donat di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Baik, langsung saja ke pendahuluan dan metode yang akan dibacakan oleh Rifki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan terkait pendahuluan serta metode. Yang pertama untuk pendahuluan, setiap investasi usaha atau perusahaan berusaha memperoleh keuntungan yang maksimal dari operasinya untuk meningkatkan dan memantapkan usahanya di tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Manajemen usaha perusahaan harus mengantisipasi dalam menentukan strategi, baik dalam jangka panjang dan jangka menengah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan untuk menentukan strategi manajemen usahanya yaitu pengambilan keputusan investasi, perencanaan investasi, pengembangan usaha, dan pengambilan risiko investasi. Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Next. Selanjutnya, metode. Yang pertama, metode penelitian. Uh, bertempat di Jalan Bima, Dusun 2, Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, pada tanggal Rabu 31 Mei 2023, dan metode yang digunakan itu studi kasus. Untuk metode pengolahan data sendiri, data diolah dalam bentuk tabulasi, kemudian dianalisis secara matematis dengan merujuk pada aspek-aspek perhitungan analisis kelayakan finansial, yaitu yang pertama payback period atau PP, yang kedua net present value atau NPV, yang ketiga average rate of return atau ARR, dan yang terakhir profitability index atau PI. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rifki. Kemudian kita lanjutkan ke hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Dina dan Husen. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah bahasan. Yang pertama adalah keadaan umum responden, di mana responden pada penelitian ini adalah salah satu usaha donat yang terletak di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini telah berjalan kurang lebih selama 10 tahun, dimulai sekitar tahun 2013. Produk utama yang dipasarkan adalah donat, dan teknologi yang digunakan untuk menjalankan usahanya adalah mesin pengaduk adonan. Untuk biaya investasi, yang pertama adalah investasi awal, yaitu adalah 30 juta, dan modal kerja, yaitu 4.500.000. Selanjutnya, yaitu adalah perhitungan analisis kelayakan investasi. Yang pertama adalah net present value, di mana NPV ini merupakan salah satu kelayakan yang harus dihitung. NPV, cara menghitung NPV adalah dengan mencari cash flow dari cash flow pertama dibagi 1 ditambah I atau suku bunga, yaitu 3,5%, ditambah cash flow 2 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat 2, dan selanjutnya sampai dengan cash flow ke-10 dikurangi dengan investasi awal atau IO, di mana diperoleh 15 dibagi 1 ditambah 0,035 ditambah 15 dibagi 1 ditambah 0,035 pangkat 2, dan seterusnya dikurangi dengan 30, yaitu adalah 124,7 dikurangi 30, dan diperoleh NPV 94,7.
Karena nilai NPV lebih dari 0, maka investasi usaha donat layak untuk dilaksanakan dan memperoleh keuntungan sebesar 94.700.000. Selanjutnya adalah Profitability Index atau PI. PI ini merupakan salah satu metode untuk mengukur layak atau tidaknya suatu investasi dari indeks keuntungannya dengan membandingkan antara nilai seluruh penerimaan kas bersih dengan nilai investasi. Untuk PI, rumus mencarinya adalah dengan cash flow 1 dibagi dengan 1 ditambah suku bunga, ditambah cash flow 2 dibagi 1 ditambah suku bunga pangkat 2 sampai tahun ke-10 dibagi dengan investasi awal atau IO. Sehingga diperoleh 15 dibagi 1 ditambah 0,035 dan seterusnya dibagi dengan 30, yaitu 124,7 dibagi 30. Sehingga PI diperoleh 4,157. Karena nilai PI lebih dari 1, maka investasi layak untuk dilaksanakan. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Husen. Baik, untuk analisis kelayakan investasi selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. IRR merupakan tingkat diskon rate yang menyebabkan NPV investasi sama dengan 0. IRR dapat dianggap sebagai tingkat keuntungan atas investasi bersih dari suatu usaha. Jadi, untuk menghitung IRR, pertama-tama harus disusun terlebih dahulu untuk cost dari tahun ke-0 hingga tahun ke-10, begitu juga dengan benefitnya atau B-nya. Jadi kita menentukan DF di 10% dan 50%. Mengapa? Yaitu karena DF 10% dan 50%. Yang satu positif dan satunya lagi negatif. Setelah mendapatkan NPV dari dua DF tersebut, dihitunglah Y-nya dengan rumus Y1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Lalu didapatkan Y atau IRR-nya sebesar 32,36%. Sedangkan I-nya sendiri adalah 3,5%. Sehingga didapatkan bahwa IRR lebih besar daripada I. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi ini layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada payback period atau PP. PP merupakan penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Lalu berikut merupakan perhitungan kelayakan investasi dengan PP pada usaha donat. Rumus PP sendiri yaitu investasi per kas masuk bersih per tahunnya. Untuk investasi awalnya yaitu 30 juta dan PP-nya atau kas masuk bersih per tahunnya yaitu 15 juta. Sehingga 30 juta per 15 juta sama dengan 2. Maka didapatkan nilai PP-nya yaitu 2. Dengan jangka waktu 1 tahun, maka PP yang lebih dari 1 ini dapat disimpulkan bahwa investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Husen dan Nabila atas pemaparan yang telah diberikan. Dari pemaparan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa usaha yang dilakukan oleh perusahaan donat di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan investasi sebesar 30 juta dan modal awal sebesar 4.500.000 yang menjadikan total keseluruhannya menjadi 34.500.000. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, perusahaan tersebut layak untuk dilaksanakan. Di sini saya Ahmad Ali sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih serta mewakili para teman-teman anggota kelompok mengucapkan banyak permohonan maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.